Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia dari kelas 12 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia farmasi, yaitu tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sel Volta, atau yang sering orang-orang sebut yaitu sel Galvani. Mengapa disebut sel Volta atau sel Galvani? Karena mereka adalah orang pertama yang menciptakan sel ini. Lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama yaitu sel Volta atau sel Galvani. Sel ini akan merubah energi kimia menjadi energi listrik. Dan sel Volta atau sel Galvani ini merupakan sel dari reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kita contohkan reaksi redoks ini Zn dan Cu2+. Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+, sedangkan Cu akan tereduksi, Cu2+ akan tereduksi menjadi Cu. Di sini kita membuat setengah rangkaian, yaitu Zn akan berubah menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Elektron dari Zn ini akan dilepaskan dan akan diterima oleh si Cu, dan Cu2+ akan menjadi 2E plus Cu2+ akan menjadi Cu. Nah, menurut Volta, jika ada serah terima kedua-duanya dipisahkan dengan zat tertentu, pasti elektronnya akan berjalan dulu. Sedangkan bila mana elektron yang berjalan itu bisa menimbulkan arus listrik, maka sel Volta memisahkan antara reaksi reduksi, reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi. Ini merupakan contoh bagan yang akan kita jelaskan. Di bagian sebelah kiri ada tempat terjadinya oksidasi, dan di sebelah kanan ada tempat terjadinya reduksi, atau disebut katoda, dan oksidasi disebutnya anoda. Di sini logam Zn dimasukkan ke dalam larutan yang harus berisi Zn2+. Kita bisa contohkan saja larutan ZnSO4 atau seng sulfat. Nah, di dalam larutan ini pasti terdapat ion Zn2+ plus ion SO4 2-. Sedangkan di bagian tempat reaksi reduksi harus logam Cu ini harus dilaruti oleh larutan yang berisi Cu2+. Kita contohkan saja, yaitu CuSO4 atau tembaga sulfat. Di dalam larutan ini pasti terdapat ion Cu2+ dan SO4 2-. Logam Zn akan dihubungkan melalui perantara, yaitu kawat, menuju logam Cu atau tembaga, supaya ada arus listrik. Untuk memastikan adanya arus listrik atau tidak, kita menggunakan voltmeter atau menggunakan lampu. Namun, setelah dihubungkan lampu tidak menyala, maka terjadi permasalahan. Permasalahannya yaitu ketika logam Zn teroksidasi menjadi Zn2+, dan Zn akan melepaskan elektron dan diterima oleh Cu, maka Zn2+ yang baru tidak mempunyai pasangan, karena pasangan Zn2+ sudah yang lama menetap di larutan ini sudah berpasangan dengan ion SO4 2-. Maka dari itu kita membutuhkan jembatan
untuk menghubungkan Zn dengan Cu supaya ada arus listrik yang akan menyalakan lampu. Jembatan ini disebut juga jembatan garam. Jembatan garam ini bisa kita contohkan yaitu garam KNO3. Garam tersendiri membentuk ion H+ dan minus. Nah, karena Zn2+ merupakan ion H+, maka membutuhkan ion H- untuk menjadi pasangannya. Sedangkan Cu2 ini mengendap ke batang Cu, maka SO4 2- tidak ada pasangannya. Maka dari itu pasangan dari SO4 2- harus positif. Nah, garam KNO3 ini terdiri dari rangkaian K+ dan NO3-. Maka dari itu Zn2+ yang baru ini dipasangkan dengan nitrat, karena nitrat ini negatif, karena kutub positif harus dipasangkan dengan kutub negatif. Sedangkan SO4 2- ini dipasangkan dengan ion K+. Setelah dibentuk jembatan garam seperti ini, maka lampu pun akan menyala. Dan di sini di sebelah kiri ini adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi atau anoda. Karena Zn melepaskan elektronnya, maka semakin tipis tempat reaksi oksidasinya. Sedangkan karena Cu2+ mengendap di batang Cu, maka tempat reaksi reduksinya akan semakin tebal. Kita lanjut ke sel yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ini merupakan bagan sel elektrolisis. Bagan ini hampir sama seperti bagan dari sel Volta atau Galvina. Namun di dalam sel elektrolisis, sel anoda di sini yaitu positif, sedangkan dalam sel Volta negatif, dan katoda di sini negatif, sedangkan dalam sel Volta positif. Di sini ada aturan elektrolisis larutan. Larutan tersendiri dibagi menjadi larutan kation dan anion. Larutan kation yaitu plus, larutan anion yaitu min. Di sini ada di kutub katode. Kalau kutub katode itu lihat dari kationnya, tidak melihat elektrodenya. Kalau katodenya H+, maka H+ tereduksi menjadi hidrogen. Terus yang kedua yaitu logam. Logam juga jika logam golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka logam golongan ini akan tereduksi menjadi air. Sedangkan jika logam lain yaitu L, Xt plus Xe akan menjadi Ls. Contohnya logam lain yaitu reaksi 2 elektron plus Cu2 plus akan menjadi Cu. Lalu
di kutub anode. Kutub anode ini, lihat elektrodenya. Melihat elektrodenya atau perantaranya. Anode ini terbagi menjadi dua, yaitu anode inert dan anode tidak inert. Anode inert itu yaitu platinum, emas, dan karbon. Nah, anode inert ini melihat dari anionnya. Jikalau anionnya OH-, yaitu contohnya 4OH- berubah menjadi 2H2 air, oksigen, dan 4 elektron. Jikalau bukan OH-, yaitu sisa asam, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama beroksigen dan yang kedua tanpa oksigen. Kalau sisa asam beroksigen, contohnya yaitu SO42-. Ini adalah contoh reaksinya. Dan kalau tanpa oksigen, contohnya itu klorin dan bromin. Dan ini merupakan contoh reaksinya. Dan yang kedua yaitu anode tidak inert. Anode tidak inert ini merupakan logam tembaga yang teroksidasi Cu2+. Contohnya itu L diubah menjadi LX+ plus Xe. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.